Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Bintang Nada Putri dengan NIM 24156130017. Nah, video ini dibuat untuk ujian akhir semester tahun 2025. Nah, video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan UAS yang sudah diberikan kepada dosen pembina sistem informasi akuntansi ini. Nah, untuk soal yang pertama adalah carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan mengevaluasi pengendalian sistem internalnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini saya memakai PT Jatisari. Nah, PT Jatisari merupakan salah satu anak perusahaan dari 3 pilar yang memproduksi beras kemasan berbagai merek. Nah, PT Jatisari ini melakukan kecurangan. Diketahui beras kemasan tersebut tidak sesuai baik secara label maupun kualitas. Nah, kasus kecurangan yang terjadi di PT Jatisari berkaitan dengan siklus produksi, khususnya dalam pencatatan bahan baku dan laporan hasil produksi. Dalam kasus ini ditemukan bahwa beberapa karyawan bagian gudang dan produksi bersekongkol memalsukan data dan penggunaan bahan baku. Mereka mencatat penggunaan bahan baku lebih banyak dari yang sebenarnya digunakan, lalu menjual kelebihan bahan tersebut secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Selain itu, laporan hasil produksi juga dimanipulasi agar tidak mencurigakan dengan menyesuaikan jumlah produk jadi seolah-olah dengan jumlah bahan baku yang dilaporkan. Nah, untuk evaluasi terhadap pengendalian internal PT Jatisari menunjukkan kelemahan signifikan. Yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas yang memadai antara pencetak dan pelaksana produksi, membuat peluang kecurangan terbuka lebar. Yang kedua, proses verifikasi fisik terhadap stok bahan baku dan hasil produksi tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Ketiga, pengawasan manajerial sangat lemah, terutama dalam pemantauan laporan produksi dan audit internal. Untuk mencegah kasus serupa, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan menerapkan prinsip pemisahan tugas, melakukan audit secara berkala, serta menggunakan sistem pencatatan digital yang berintegrasi agar data bisa diverifikasi secara real time. Nah, untuk soal nomor 2, jelaskan diagram arus data siklus produksi. Nah, ini adalah diagram arus data siklus produksi. Nah, yang pertama itu ada desain produk. Di desain produk ini tuh dokumen yang umum digunakan itu yang pertama adalah daftar kebutuhan bahan atau bill of material, dan yang kedua daftar teknik pelaksanaan produksi atau operation leads. Nah, yang kedua itu tuh ada perencanaan dan penjadwalan produksi, dan di sini dokumen yang digunakan itu yang pertama daftar rencana kegiatan produksi, master produce schedule, dan yang kedua pelaksanaan produksi, production order, yang ketiga permintaan bahan, material requisition, dan yang keempat slip alur produksi, yaitu move ticket. Nah, selanjutnya itu ada operasi produksi. Nah, operasi produksi itu pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan, berbeda berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembelian persediaan. Dokumen umum yang digunakan itu yang pertama pesanan pembelian, yang kedua laporan penerimaan barang, yang ketiga voucher utang dagang. Nah, langkah selanjutnya lagi adalah penggajian. Dokumen umum yang digunakan adalah kartu jam kerja atau time card, yang kedua kartu produksi, dan ketiga ada otorisasi gaji. Yang selanjutnya ada transfer barang dalam proses ke dalam persediaan barang jadi. Dokumen yang umum digunakan adalah laporan barang jadi. Selanjutnya adalah ada biaya overhead pabrik. Dokumen yang umum digunakan adalah berbagai dokumen atau daftar biaya produksi tak langsung, misalnya daftar penyusutan mesin produksi, daftar biaya pemeliharaan mesin produksi, dan berbagai daftar biaya produksi tidak langsung lainnya. Soal yang nomor 3 adalah menjelaskan bagian flowchart dari penjualan kredit. Mulai pastinya dengan pelanggan membuat orderan atau memesan barang. Pesanan pelanggan diterima oleh bagian penjualan, dan setelah itu bagian penjualan membuat surat order penjualan lengkap 4. Surat order penjualan lembar 1, 2, 3 dikirim ke bagian gudang, dan surat order penjualan lembar 4
dikirim ke bagian penagihan. Setelah bagian gudang mendapat surat order penjualan lembar ke-1, 2, dan 3, mereka lalu mengambil barang-barang dari rak, dan setelah barangnya siap, maka bagian gudang tersebut kemudian akan mengirim surat order penjualan lembar ke-1 bersama dengan barang ke pelanggan. Surat order penjualan lembar kedua dikirim ke departemen penagihan, dan lembar ketiga diarsip permanen menurut nomor. Nah, setelah bagian gudang mengirim, akhirnya pelanggan menerima barang dan surat order penjualan lembar 1. Nah, dilanjutkan ke surat order penjualan lembar keempat, dikirim ke bagian penagihan dan bagian penjualan yang di awal, kemudian disimpan sementara. Ketika bagian penagihan menerima surat order penjualan lembar kedua, file sementara ditarik dan melengkapi dokumen surat order penjualan dengan menambah harga, pajak, dan biaya angkut yang diperoleh dari file referensi. Berdasarkan surat order penjualan yang telah dilengkapi tersebut, dibuatlah jurnal penjualan. Selanjutnya, surat order penjualan lembar kedua dikirim ke pelanggan, dan surat order penjualan lembar keempat diarsip sementara menurut abjad nama pelanggan. Nah, di posisi pelanggan, akhirnya ia mendapat surat order penjualan lembar yang keempat dan telah dilengkapi oleh harga, pajak, biaya, dan angkutnya. Nah, dan selesailah bagian alur dalam proses penjualan kredit. Nah, soal yang nomor 4 adalah menjelaskan siklus pengembangan sistem. Nah, siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC) merupakan sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem yang baru. Nah, ini adalah bagian dari siklus pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu adalah analisis sistem. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan awal, yang kedua melakukan survei sistem, yang ketiga melakukan studi kelayakan, dan keempat menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, yang terakhir memberikan persyaratan sistem. Dan selanjutnya masuk ke desain konseptual. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi desain. Yang ketiga, memberi persyaratan desain konseptual. Nah, selanjutnya adalah desain fisik. Nah, di desain fisik ini tuh, yang pertama mendesain output, mendesain database, mendesain input, mengembangkan program, mengembangkan produser, mendesain pengendalian, memberikan sistem yang dikembangkan. Selanjutnya ada implementasi dan konversi. Yang pertama, mengembangkan sebuah rencana implementasi dan konversi. Yang kedua, memasang perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, melatih personel. Yang keempat, menguji sistem. Yang kelima, melengkapi dokumentasi. Yang keenam, mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Yang terakhir, memberikan sistem operasional. Nah, selanjutnya, operasi dan pemeliharaan. Menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi. Selanjutnya, mengoperasi sistem. Yang ketiga, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan berlangsung, dan memberikan sistem yang diperbaiki. Nah, siklus itu berulang terus-menerus pada siklus pengembangan sistem. Nah, pada analisis ini tuh kita harus membuat keputusan kelayakan. Kelayakannya itu seperti yang pertama, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan penjadwalan, dan kelayakan operasional. Nah, sekian video yang sudah saya buat dengan menjawab soal-soal tadi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan saya selama video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.